Ngeri dua perwira Kopassus hadapi OPM tanpa senjata, pentolan KKB langsung taubat, tidak usah takut. Teror kelompok kriminal bersenjata, atau KKB Papua yang kini dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah dikenal sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Sekitar tahun-tahun 1964 sampai tahun 1967, pimpinan KKB Papua yang sekarang kita sebut OPM saat itu adalah Lodewijk Mandatjan. Lodewijk Mandatjan berhasil menghimpun kekuatan hingga 14.000 orang untuk melakukan teror. Namun ada cerita heroik di mana RPKAD, sekarang Kopassus, ditugaskan untuk meredam teror OPM yang merajalela. Dilansir dari buku Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, KKB Papua Lodewijk Mandatjan melancarkan pemberontakan bermodal senapan-senapan tua peninggalan Perang Dunia II. Motif pemberontakan Lodewijk Mandatjan bukan semata-mata ingin memisahkan diri dengan Indonesia, dan ia juga mengaku bukan bagian dari OPM. Mandatjan memberontak karena buruknya keadaan ekonomi pada awal Irian Barat bergabung dengan Indonesia. Aksi teror KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandatjan baru mereda setelah Sarwo Edi Wibowo turun tangan. Hal ini berawal saat Sarwo Edi Wibowo menjabat sebagai Panglima Kodam 17 Cendrawasih tahun 1968 sampai tahun 1970. Sarwo Edi Wibowo saat itu mau tak mau harus menghadapi sepak terjang KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandatjan. Dalam menghadapi aksi teror KKB Papua saat itu, Sarwo Edi Wibowo memadukan operasi tempur dengan operasi non-tempur. Menurutnya, strategi non-tempur digunakan lantaran ia menganggap para KKB Papua masih merupakan saudaranya sebangsa dan setanah air. Untuk menghindari terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak, Sarwo Edi Wibowo memerintahkan melakukan penyebaran puluhan ribu pamflet yang berisi seruan agar KKB Papua kembali ke NKRI. Sarwo Edi Wibowo kemudian memberi tugas kepada perwira Kopassus Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki untuk menemui pimpinan KKB Papua yang bernama Lodewijk Mandatjan. Tujuannya adalah membujuk agar Mandatjan beserta anak buahnya mau kembali lagi ke pangkuan NKRI. Tanpa membawa senjata, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berjalan kaki memasuki hutan untuk menemui pimpinan KKB Papua itu. Saat bertemu dengan Mandatjan, Mayor Heru Sisnodo berkata, "Bapak tidak usah takut, saya anggota RPKAD, sekarang Kopassus. Komandan RPKAD yang ada di sini anak buah saya. Dia takut sama saya. Kalau Bapak turun dari hutan, nanti RPKAD yang akan melindungi Bapak." Akhirnya, Mayor Heru Sisnodo dan Sersan Mayor Udara John Saleki berhasil meyakinkan Lodewijk Mandatjan dan anak buahnya. Mandatjan beserta keluarga dan anak buahnya pun diantar turun ke Manokwari. Saat bertemu dengan Mandatjan, Sintong Panjaitan berkata, "Bapak, saya jamin, saya akan melindungi Bapak dengan keluarga." Pemberontakan KKB Papua pimpinan Lodewijk Mandatjan pun sebagian besar telah terselesaikan. Kopassus tinggal melakukan penyisiran untuk memburu sisa-sisa anggota KKB Papua lainnya. Dengan begitu, Sarwo Edi Wibowo berhasil menerapkan strategi non-tempurnya sehingga tak terjadi pertumpahan darah lebih banyak.